Jumpa lagi dengan saya Willy The Rooms dalam The Sinners Channel. Boleh dikatakan tahun 2021 adalah tahun vaksin COVID-19. Bagaimana tidak? Hampir seluruh negara yang ada di dunia menyelenggarakan vaksinasi untuk menangkal COVID-19. Negara-negara berlomba-lomba melakukan vaksinasi sebanyak mungkin bagi warganya secara gratis. Kalau bisa, seluruh warganya mendapatkan vaksin agar terhindar dari penyakit COVID-19 tersebut. Apakah vaksin itu? Vaksin adalah suatu zat yang sengaja dibuat dan merupakan produk biologis yang berisi antigen yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu, sehingga bisa mencegah terjangkit penyakit tersebut. Maka bila dilakukan vaksinasi dengan vaksin COVID-19, diharapkan tubuh orang tersebut berespon dan memunculkan antibodi untuk melawan virus SARS-CoV-2 bila tubuhnya terpapar virus tersebut. Ada hal yang menarik bila kita mengamati pola tingkah manusia, khususnya dalam berespon terhadap vaksin tersebut. Khususnya di negara kita, Indonesia. Ada yang mengejar vaksin tersebut agar ia tidak tertinggal dalam mendapatkan vaksin. Ada juga yang cuek-cuek aja. Ada yang menanti sambil mencari tahu dari berita-berita yang dibacanya. Apakah ada efek samping yang membahayakan nyawanya bila divaksinasi? Di sisi lain, ada yang terang-terangan menolak untuk divaksinasi karena takut terjadi sesuatu dengan dirinya akibat vaksin tersebut. Uniknya, baru kali ini nyaris semua orang memperhatikan atau peduli dengan vaksin. Padahal sejak dulu kala sudah ada berbagai macam vaksin yang diberikan kepada manusia, bahkan sejak kita bayi. Sebut saja vaksin BCG untuk TBC, ada vaksin DPT untuk difteri, ada pertusis, tetanus, vaksin MMR untuk measles, mumps, rubella, vaksin hepatitis untuk hepatitis B, dan sebagainya. Namun penggunaan vaksin-vaksin tersebut tidaklah seheboh dari vaksin COVID-19. Mengapa? Bukan karena zaman ini adalah zaman media sosial yang dengan cepat mempengaruhi kita melalui berita yang ada, entah itu berita benar atau hoax, tetapi juga karena kita ingin menyelamatkan diri dari kematian akibat COVID-19 tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa COVID-19 membuat nyaris semua manusia di dunia menjadi takut karena penyakit ini mempunyai resiko kematian yang ditimbulkannya. Terlepas dari berbagai respon yang ada di tengah masyarakat, kita tahu bahwa tujuan seluruh negara di dunia melakukan program vaksinasi secara darurat di bawah tentunya komando WHO adalah untuk menciptakan herd immunity. Tentunya herd immunity untuk COVID-19, ya, yang adalah kekebalan secara berkelompok untuk mempersempit bahkan menghambat penyebaran dari virus SARS-CoV-2, penyebab dari penyakit COVID-19 tersebut. Sayangnya, sebagai seorang Kristen, terkadang kita berespon secara berlebihan terhadap keadaan ini. Kita menganggap bahwa setelah divaksinasi, kita akan terhindar atau kebal terhadap COVID-19. Kita menganggap bahwa pelindung diri kita dari kematian karena COVID-19 adalah vaksin tersebut. Kita lupa, hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Vaksin hanyalah salah satu alat yang Tuhan pakai di masa pandemi ini untuk meminimalkan risiko terkena COVID-19, ataupun bila terkena, meminimalkan risiko kematian. Namun vaksin bukanlah pelindung utama dan penentu hidup kita. Allah sanggup memutarbalikkan kondisi yang ada.
karena dialah penguasa hidup manusia. Faktanya adalah kita mendengar atau mungkin mengalami dalam lingkaran sekitar hidup kita bahwa orang yang sudah divaksinasi, baik itu 1 dosis maupun yang sudah 2 dosis, tetap bisa terkena COVID-19, bahkan meninggal. Sedangkan ada yang menjalani hidup apa adanya, seolah-olah tidak ada pandemi COVID-19, yang aman-aman saja. Apakah sebabnya? Untuk itu, mari kita melihat 2 kisah dalam Perjanjian Lama. Kisah pertama adalah tentang Abraham, Sarah, dan Firaun dalam Kejadian 12 ayat yang ke-10 sampai yang ke-20. Kisah ini menggambarkan bagaimana Abraham membawa Sarah dan rombongannya meninggalkan tanah Negeb sebab hebat kelaparan di negeri itu, menuju ke Mesir dan tinggal di situ sebagai orang asing. Singkat cerita, supaya dirinya selamat, Abraham mengajarkan Sarah untuk berbohong kepada Firaun bahwa Sarah adalah adiknya. Di satu sisi memang benar, Abraham dan Sarah adalah bersaudara, yaitu dari satu ayah namun beda ibu. Namun di sisi lain, Sarah adalah istri dari Abraham. Demi ia tidak dibunuh karena Sarah yang cantik tersebut adalah istrinya, maka ia mengajarkan Sarah untuk berbohong. Bagaimanapun juga, separuh kebenaran, half truth, tetaplah bukan kebenaran. Karena mengira Sarah bukanlah istri Abraham, maka Firaun berencana menjadikan Sarah istrinya. Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini Sarah. Lalu Abraham mendapatkan kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina, dan unta. Tetapi kemudian Tuhan menimpakan tula yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarah, istri Abraham tersebut. Firaun menjadi takut dan ia tidak jadi mengambil Sarah sebagai istrinya. Ia menyerahkan kembali Sarah kepada Abraham. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abraham pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya dan segala kepunyaan dari Abraham. Kisah kedua adalah tentang Abraham, yaitu tentang Abraham, Sarah, dan Abimelek dalam Kejadian 20 ayat 1 sampai 18. Kisahnya nyaris mirip dengan kisah Abraham, Sarah, dan Firaun. Persoalannya sama karena kecantikan Sarah. Maka Abimelek, Raja Gerar, ingin mengambil Sarah. Dalam hal ini, Abimelek percaya atas pengakuan Sarah bahwa ia adalah saudara dari Abraham. Sekali lagi, di sini terlihat bahwa Abraham ingin menyelamatkan dirinya sendiri dengan mengorbankan istrinya Sarah. Namun Allah tidak membiarkan hal itu terjadi. Allah mendatangi Abimelek pada waktu malam dan mengatakan bahwa Abimelek harus mati bila ia mengambil Sarah menjadi istrinya. Dalam hal ini, Abimelek memang tidak bersalah karena ia mengira Sarah adalah saudara dari Abraham. Abimelek bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah?" Tertulis dalam Kejadian 20 ayat 4. Oleh karena Allah mengetahui ketulusan hati Abimelek tersebut, maka Allah tidak jadi menghukum Abimelek, asal Abimelek mengembalikan istri Abraham tersebut. Dari 2 kisah tersebut, kita mempelajari bahwa Allah sanggup mengintervensi setiap kehidupan manusia dengan caranya untuk menolong umatnya. Kisah di mana tampaknya Sarah tidak mungkin lepas baik dari cengkeraman Firaun maupun Abimelek, toh Allah memakai caranya untuk menolong Sarah. Tujuan Allah menolong Sarah bukanlah bagi kepentingan Sarah semesta, tetapi karena Allah hendak memakai Sarah sebagai istri Abraham yang sah. Melalui Sarah, Allah akan memberikan banyak keturunan kepada Abraham, seperti pasir di laut dan bintang di langit. Keturunan Abraham inilah yang akan menjadi
umat Allah. Di sisi lain, kita pun bisa melihat bila waktu hidup kita sudah selesai di dunia, Allah akan mengakhiri kehidupan manusia di dunia, seberapapun hebatnya manusia itu, atau seberapapun baiknya manusia itu, atau juga seberapapun sehatnya manusia itu. Alkitab banyak memuat kisah seperti ini. Saat waktunya tiba, maka Goliat harus mati di tangan Daud hanya dengan sebutir batu dari ketapel yang diarahkan Daud ke dahi dari Goliat. Sesuatu yang sangat mustahil di kondisi perang saat itu, di mana Daud berperawakan kecil dan tidak pernah ikut berperang, sedangkan Goliat berperawakan tinggi besar dan selalu menang perang. Toh Allah melakukan intervensi dengan memberikan ketepatan dan ketangkasan kepada Daud untuk membunuh Goliat, yang kita bisa saksikan dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Demikian juga saat waktunya tiba, maka Ahab, raja Israel, harus mati di tangan musuh. Seorang prajurit dengan sembarangan memanah ke arah musuh dan mengenai raja Israel di antara sambungan baju jirahnya. Padahal raja Israel tersebut masuk dalam pertempuran dengan menyamar. Tidak ada musuh yang mengenalinya. Ini kita bisa lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 22 ayat yang ke-29 sampai 40. Kiranya kisah-kisah tersebut menjadi pelajaran bagi kita. Allah selalu melakukan intervensi dalam setiap peristiwa yang ada, sekalipun peristiwa tersebut tampak natural, karena tidak ada peristiwa di dunia ini yang bisa terjadi tanpa campur tangan Allah. Demikian juga dengan iman kita kepada Allah di dalam masa pandemi. Di satu sisi kita percaya Allah memelihara hidup kita, tetapi di sisi lain kita menaruh pengharapan hidup kita kepada vaksin atau vitamin-vitamin yang kita minum, dengan pemahaman bahwa vaksin dan vitamin-vitamin tersebut akan melindungi kita dari COVID-19. Jadi, bagaimana? Apakah kita hanya percaya kepada Tuhan dan mengabaikan vaksin dan vitamin-vitamin tersebut? Atau kita tetap melakukan vaksinasi dan minum berbagai vitamin tersebut dengan harapan dapat meningkatkan imunitas sehingga tidak terkena COVID-19, sambil berdoa memohon pertolongan Tuhan? Respon sebagai orang Kristen tentunya bukan respon secara dualisme, tetapi berespon dengan satu pemikiran yang jelas. Segala sesuatu yang ada dalam kedaulatan Allah. Respon di dalam hidup kita, termasuk di masa pandemi ini, adalah respon terhadap kehendak Tuhan, apapun itu caranya. Sandaran hidup kita bukanlah segala ciptaan yang ada di dunia ini, tetapi Allah yang kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam menjalankan semua itu, kita percaya bahwa Allah akan melakukan intervensi dengan caranya untuk menggenapkan kehendaknya di dalam hidup kita. Allah akan melakukan intervensi lewat vaksin atau obat-obat yang kita minum. Tetapi Allah juga akan berintervensi melalui cara lain seturut kehendaknya untuk menolong umatnya dalam menggenapkan kehendaknya di bumi ini, khususnya selama masa pandemi. Sekali lagi, ingat, seperti 2 kisah di atas, intervensi Allah kepada umatnya tidak semata demi keselamatan umatnya, tetapi demi menyatakan kebesaran dan kemuliaan Tuhan di muka bumi ini. Tidak ada peristiwa di dunia ini yang membuat Allah terkaget-kaget. Allah telah mengetahuinya, dan Dia telah merancangkannya untuk kemuliaannya. Marilah kita menjadi manusia yang berbagian di dalam menggenapkan rancangan Allah. Menjadi alat di tangan Tuhan, dipakai untuk menyatakan kebesaran dan kemuliaannya di masa pandemi ini. Intinya, bukan rasa safe, aman, karena sudah divaksinasi. Lalu yang belum divaksinasi tidak terasa safe, tidak merasa aman.
tetapi kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kita hanya menjalankan tugas tanggung jawab kita sesuai panggilan Tuhan di zaman kita berada. Dan kita bergantung kepada ada tidaknya pandemi. Dan kita tidak bergantung sekali lagi kepada ada ataupun tidak adanya pandemi atau tidak adanya vaksin. Tentu saja kita memerlukan hikmat kebijaksanaan dalam menjalankan semua itu, dengan tidak melepaskan tanggung jawab kita dalam menyikapi kondisi pandemi COVID-19. Selain itu, aspek hidup manusia bukanlah hanya berurusan dengan COVID-19 semata. Masih banyak aspek hidup manusia lain yang harus diperhatikan, dan semuanya itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Firman Allah kepada Yesaya, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Yesaya 55 ayat 8-9. Itu mengingatkan kita untuk sadar bahwa manusia terbatas di dalam segala hal, termasuk terbatas di dalam melihat masa depannya, sehingga ia pun terbatas di dalam merancang hidup dan masa depannya. Berbagai alat atau produk yang ada di dalam tangan manusia adalah alat atau produk yang diizinkan Tuhan untuk dipakai oleh manusia sebagai respon hidupnya di hadapan Tuhan, bukan justru menaruh sandaran hidupnya pada alat-alat atau produk tersebut. Kiranya Allah menolong kita untuk berespon dengan benar selagi hari masih siang. Tuhan Yesus memberkati.
Firman Allah kepada Yesaya, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Yesaya 55 ayat 8-9. Itu mengingatkan kita untuk sadar bahwa manusia terbatas di dalam segala hal, termasuk terbatas di dalam melihat masa depannya, sehingga ia pun terbatas di dalam merancang hidup dan masa depannya. Berbagai alat atau produk yang ada di dalam tangan manusia adalah alat atau produk yang diizinkan Tuhan untuk dipakai oleh manusia sebagai respon hidupnya di hadapan Tuhan, bukan justru menaruh sandaran hidupnya pada alat-alat atau produk tersebut. Kiranya Allah menolong kita untuk berespon dengan benar selagi hari masih siang. Tuhan Yesus memberkati.